punya banyak program ya. Kemarin sudah memenangkan program Kompetitif Fund Bu Sri ini. Jadi selama 2 tahun Ekis ini akan mendapatkan satu hibah yang 3 tahun Pak Wildan, mohon maaf koreksi. 3 tahun mendapat hibah yang sangat presisius ya. Yakni untuk menjadikan Ekis ini menjadi lebih berorientasi ke produksi, kemudian entrepreneur ya, entrepreneur untuk halal food. Nah, nanti skripsi-skripsi, kajian-kajian diarahkan ke sana. Misalnya dari muamalah ini nanti ke arahnya ke halal food. Nah, itu. Teman-teman Bu Sri, kemudian ada juga beberapa dosen yang hadir di sini. Ada Bu Dwi Retno, ya, ada Bu Pak Aminullah, dan ada beberapa yang mungkin bisa diundang tadi ya Pak. Ada yang dosen Ekis ini, ada yang sekolah di Malaysia, ada Pak Haji, ada Pak Anas, ya. Kemudian Bu Dian itu juga lagi sekolah. Kemudian dosen-dosen yang lain. Terima kasih atas kehadirannya pada acara hari ini. Di acara yang mulia ini saya kira akan berlangsung selama 6 bulan. Nah, nanti outputnya bukan hanya kegiatannya selesai begitu ya, tetapi diharapkan banyak hikmah yang kita temukan. Jadi karena Al-Quran ini kan kitab suci ya, kalau kita membaca itu kita rasuki, kita laksanakan, itu pasti ada hikmahnya. Kalau kita kita amalkan. Jadi amalan itu kan ada 2. Membaca itu sebenarnya juga amalan, kemudian melaksanakan dari apa yang diperintahkan itu juga amalan yang lebih penting lagi. Itu yang nanti kita lihat apakah ada perubahan pada diri kita, pada lingkungan sosial kita. Karena Al-Quran itu kan pembeda dan perubah situasi. Yang diturunkan kita untuk merubah situasi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian situasinya tidak berubah, ya perlu kita pertanyakan. Karena kalau kita orang Islam ya, Islam itu kan sebenarnya ini menurut saya sangat ilmiah ya. Jadi semuanya ada buktinya. Jadi semua itu bisa dibuktikan bahwa Allah Maha Kuasa, itu ada buktinya, bisa dilihat, bisa dirasa ya kan. Allah Maha Mendengar, itu bisa dilihat dan bisa dirasa, ada buktinya. Jadi beragama itu harus punya bukti, bukan sekedar wacana, keinginan atau awang-awang, bukan utopia ya, tapi bisa dibuktikan pada tingkat yang paling kecil ya, pada tingkat yang paling kecil. Jadi jurusan Ekis ini meskipun tergolong bayi ya, tapi sudah banyak upaya-upaya dan tingkat akreditasi kita juga sangat bagus, kemudian juga kinerjanya juga sangat bagus. Mungkin untuk itu kita harus punya lulusan-lulusan yang bagus juga. Jadi ini salah satu cara kami untuk meningkatkan kualitas lulusan. Jadi kita ini berjuang terus agar lulusan kita semakin baik, bisa diterima di pasar kerja atau bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ya. Nah itu salah satunya kita harus punya ilmu dan networking. Ya. Ilmu networking. Sekarang itu bukan eranya kompetisi ya, tapi eranya kolaborasi. Bukan pinter-pinteran ya, yang diunggulkan, tapi sejauh mana kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Itu yang kita tidak miliki, itu yang kita kalah dengan orang-orang Barat itu. Jadi kalau pinternya kita sama orang Barat, sama dunia yang maju sana itu ya kita tidak kalah. Cuman kita kalah di kolaborasi, saling mempercayai, trust, dan kita kalah di kerjasama. Nah, jadi kalau kita bisa bekerja sama, kolaborasi, saya kira Islam juga gitu ya. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Watoniyah. Kemudian itu yang menjadi bagian bahwa orang Islam pun harus bekerja sama dengan orang lain, dengan umat yang lain juga. Kalau ingin maju bersama-sama. Terima kasih atas kehadiran
mahasiswa semuanya yang pada hari ini kan hari buruh ya. Hari buruh ini sekarang konon kabarnya ada demonstrasi juga, buruh mau menuntut beberapa hak yang selama ini belum didapatkan. Tapi kita tetap bekerja, dosennya tetap, Bu Sri tetap kerja ini, padahal Bu Sri harusnya libur ini karena hari buruh. Bu Sri, Mbak Ika, kita dosen ini kan sebenarnya juga buruh. Kalian ini majikannya gitu loh. Di dalam konsep kelas itu begitu. Jadi kita ini pekerja, ya, kalian ini adalah majikan kami gitu. Jadi kita harus, kalau saya di jurusan ya, saya gurunya, majikannya Bu Sri, Mbak Ika itu. Jadi saya harus melayani semuanya gitu. Itu saya kira dari saya selaku ketua jurusan. Terima kasih sekali lagi. Dengan demikian acara ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wildan yang telah memberikan sambutannya, sekaligus telah membuka acara Piala pada hari ini. Dan tadi sedikit menyinggung bahwa program ini harapannya bisa sustain yang dijalankan oleh teman-teman mahasiswa Ekonomi Islam 2018 dan 2019. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari Dr. Sri Mulyadingsi, MSP, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam. Kepada Bu Sri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya belum kenal Mas siapa, nggih? Mas Gio. Saya udah kenal, Bu. Gio namanya. Mas Gio. Iya. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wildan selaku Ketua Jurusan, Bu Ika, yang menangani program ini, Bapak Ibu dosen program studi ekonomi Islam dan mahasiswa-mahasiswi program studi ekonomi Islam. Tak lupa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berlangsungnya kegiatan ini. Tanpa ridhonya kita tidak bisa melaksanakan aktivitas ini. Dan tak lupa salam kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah SAW. Semoga kita bisa meneladani apa yang pernah disampaikan beliau melalui hadis beliau. Nah, jadi acara ini terima kasih Bu Ika selaku koordinator acara Piala ini, dan tak lupa ya bahwa saya ini hanya bukan KPS Pak Wildan saya ini, karena Marneni. Jadi sebenarnya KPS-nya adalah Bapak almarhum Arif Hutoro PhD. Oleh karena itu untuk menghormati beliau, ini adalah menjadi amal ibadah beliau karena sebelumnya adalah beliau yang menginisiasi. Oleh karena itu marilah kita panjatkan doa kepada beliau, kita bacakan Ummul Al-Quran. Pada ini monggo Mas Gio dipimpin teman-temannya untuk mendoakan Bapak almarhum Arif Hutoro PhD. Baik, tadi melanjutkan Bu Sri, marilah teman-teman kita sejenak berdoa untuk kaprodi kita sebelumnya, yaitu Pak Arif. Semoga jerih payah beliau dalam membangun program studi ekonomi Islam sejauh beliau sebelum wafat, semoga dirahmatin dan diberkahi Allah SWT dan menjadi tentunya pahala bagi beliau. Marilah kita berdoa. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke Bu Sri. Ya, terima kasih Mas Gio. Nah, semoga spirit ini menambah semangat
adik-adik mahasiswa untuk melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh beliau. Nah, ini program yang sangat bagus ya. Jadi ini kemarin Bu Ika sudah menjawab kepada reviewer dari visitasi kita. Mohon doanya Bapak, Ibu, dan mahasiswa. Ini kemarin juga sudah berpartisipasi pada visitasi tersebut. Ya, semoga ini menjadi berkah untuk kegiatan di masa depan. Karena kita adalah umat yang bersifat rahmatan lil alamin ya. Jadi rahmat buat semuanya. Jadi program kita itu adalah kedepannya rahmatan lil alamin dengan bentuk bisnis produk halal toyib ya. Jadi ini akan mendukung sehingga tadi Pak Wildan menyampaikan tidak lagi kompetisi tetapi kolaborasi dan partisipatif. Nah, oleh karena itu kita harus menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain kepada siapapun juga. Nah, ini kita sudah harus mulai go internasional ya. Jadi prodi ekonomi Islam ini harus mulai berpikir ke sana. Nah, ini ada Pak Ustadz Anas, Bapak Ustadz Aji. Nah, semua adalah Ustadz ya. Bu Ustazah Ika, Bu Lail, Bu Dian, Bu Ajeng Galuh, Bu Ajeng Wahyu, karena apa? Di sini kita semua harus meneladani Rasulullah, apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau tuntunkan kepada kita. Jadi kita harus seperti beliau ketika berwirausaha pun. Nah, jadi kita belajar sekarang tentang Qiraatul Kutub dan Tahfiz Dalim Amalah Istihadiyah ini pasti mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, oleh karena itu ya spiritnya, jadi kita misalnya literatur. Nah, selama ini kita mengatakan bahwa teori-teori, praktek-praktek, nah itu harusnya tidak demikian. Antara literatur dengan prakteknya itu harus seirama. Jadi jangan mempunyai konsep jargoni ngajar nggak ngelakoni. Nah ini untuk orang Jawa ya. Jadi bagi orang ini kalau di bahasa Indonesia kan kita itu belajar mengerti teori tapi tidak mempraktekannya itu sama juga bohong ya. Jadi bahkan meskipun kita hanya tahu satu ayat, meskipun ini harus kita amalkan. Nah, jadi kan amal ya, kalian sudah tahu apa itu tentang amal. Jadi semampunya, jadi kan tidak ada paksaan, tapi bukan berarti terus bermalas-malas ya. Orang Islam itu kan nggak boleh bermalas-malas ya, harus bekerja giat. Nah itu etos kerjanya ya kan. Jadi bukan berarti kalau sudah kita orang Muslim itu nggak boleh kaya, itu salah. Nah, nanti para ustadz dan ustadzah itu akan lebih bisa menjelaskannya. Jadi intinya pelajaran ini nantinya adalah untuk meningkatkan kompetensi ya, bukan kompetisi, kompetensi mahasiswa lulusan ekonomi Islam. Karena apa? Nah, ini PR kami tadi sudah disampaikan hari ini hari buruh ya Pak Wildan. Jadi kita harus melayani stakeholder. Stakeholder kita siapa? Antara lain adalah mahasiswa. Karena apa? Dituntut ya, karena sekarang Pak Menterinya itu adalah orang bisnismen ya. Nah, jadi mahasiswa ini harus bisa diterima di dunia kerja dan dunia industri. Nah, dunia industri itu bukan berarti sesuatu yang nggak bagus. Nah, dunia industri halal toyib ada ya. Nah, kita mengarah ke sana, dunia industri sesuai dengan keilmuan kita. Nah, oleh karena itu kita dapat PR bahwa akhir-akhir ini minat program studi ekonomi Islam menurun.
ya. Jadi adik-adik inilah yang jadi kami tumpuannya untuk bisa meningkatkan bagaimana program ekonomi Islam itu banyak diminati. Mengingat apa? Mayoritas mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Muslim, ya. Nah, tapi kita harus mempunyai kompetensi, bukan kompetisi di antara PS-PS ekonomi syariah atau ekonomi Islam di UIN, di UNED. Kita tidak bersaing, tapi kita mempunyai kompetensi sendiri-sendiri sehingga mempunyai keunikan, kekhasan. Nah, kemarin itu di program kompetitifan itu ditanya uniqueness-nya di mana untuk EKIS ini. Nah, jadi kita berkolaborasi dengan PS-PS yang lain di UB ini, di UB ini. Nah, oleh karena itu adik-adik harus semangat ya, harus semangat sebagai apa ya, penjaga keberlangsungan program studi ekonomi Islam ini, karena tanpa ada mahasiswa nggak ada artinya program studi itu. Nah, selama 3 tahun berturut-turut jika peminat program studi ekonomi Islam tidak berkembang, nah itu bisa ditutup. Nah, kan sayang ya, kita sejak awal itu sudah langsung dapat ketika Bu Aswi pertama kali menjadi KPS, itu sudah langsung mempunyai akreditasi nilainya A. Pak Iswan juga memberikan kontribusi A. Pak Arief juga A. Nah, sekarang ini dituntut untuk unggul. Ya, kita Bu Ika ini sudah berpayah-payah dengan Bulal, dengan Bu Yeni, itu mau mengisi ISK. Nah, ini kegiatan ini juga bagian dari itu. Oleh karena itu, adik-adik nanti kan setelah di alumni, ya harus bisa memberikan kontribusi dalam arti bekerja sama, tidak hanya ini ya, jadi secara administrasi pun harus ada, sehingga tolong dibuat nanti apa ya, alumni, ikatan alumni program studi ekonomi Islam, ya. Jadi ada keterkaitan sehingga ketika kita membutuhkan informasi, data research tadi itu mudah, ya. Ini salah satu untuk menolong akreditasi berikutnya. Nah, siapapun yang akan menjadi KPS berikutnya itu tidak kesulitan mencari bukti-bukti tersebut. Nah, saya kira itu tidak berpanjang kata. Terima kasih Bu Ika dan selamat buat adik-adik, mahasiswa-mahasiswi atas kegiatan piala ini. Kurang lebihnya jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf lahir dan batin. Ini masih dalam bulan suci, bulan Ramadan, supaya semoga kita semua mendapat rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Mulyaningsi atas sambutannya dan telah memberikan penambahan ya terkait adanya program ini merupakan rahmatan lil alamin. Gimana nanti harapannya ini akan menjadi peluang kita untuk berkompetensi di bidang industri halal dan thayyib. Harapannya ini menjadi spirit buat kita semua ya teman-teman mahasiswa EKIS 2008-2019, dan tadi juga menyinggung harapannya kita dapat berkolaborasi bukan hanya di tataran internal EKIS saja, namun juga di tataran luar EKIS, bahkan EKIS itu sendiri. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke inti acara kita, yaitu mengenai program piala ini, di mana ini akan saya alihkan kepada moderator yang akan memandu jalan acaranya, membahas mengenai overview program sampai ke pengarahan. Monggo dipersilakan kepada Ibu Ika Kusnia Anggraini, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Gio ya yang sudah berkenan menjadi MC pada acara pagi hari ini.
Dan yang kami hormati Bapak Kajur, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Bapak Wildan, kemudian Ibu KPS Ekonomi Islam, Ibu Sri Mulyaningsih, kemudian beberapa dosen yang alhamdulillah hadir pada pagi hari ini seperti Pak Anas, Pak Aji, Budian, ya, dan lain-lain yang mungkin tidak bisa saya lihat di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Juga adik-adik mahasiswa mahasiswa PSEKIS ya angkatan 2018 dan 2019. Alhamdulillah setelah beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun kemarin saya mencoba memformat ya kegiatan ini ya dalam rangka untuk mengatasi ya problem yang terjadi di Prodi Ekis lantaran output dari mahasiswa, terutama ketika dalam skripsi Ekis ini sangat minim sekali gitu ya pencantuman referensi-referensi yang berasal dari kitab-kitab induk fikih gitu atau yang sebagian besar berbahasa Arab gitu ya. Nah ini karena ternyata memang kurangnya kompetensi adik-adik mahasiswa Ekis ini dalam hal bahasa Arab gitu ya, karena memang hanya ada mata kuliah bahasa Arab 3 SKS saja di semester 2 saja gitu ya, yang itu mungkin tidak cukup apalagi dengan input mahasiswa yang bermacam-macam background ya, mungkin kalau yang dari pesantren, dari madrasah mungkin sudah mengenal bahasa Arab. Nah yang dari umum ini kan akan kesulitan gitu ya, sehingga kita harus melakukan sebuah upaya ya atau effort yang lebih untuk membimbing adik-adik mahasiswa ini. Karena tidak bisa dipungkiri ilmu ekonomi Islam ini kan merupakan kajian multidisipliner ya, yang tidak hanya mengkaji tentang ilmu ekonomi tapi juga hukum Islam gitu, di mana referensinya banyak sekali menggunakan bahasa Arab. Sehingga di sini kita menginisiasi kegiatan ini juga dalam rangka untuk membantu adik-adik gitu ya supaya tidak kesulitan dan supaya memang benar-benar bisa expert ya, kelak bisa menjadi ahli dalam ilmu ekonomi Islam seperti itu. Dan alhamdulillah ini juga sejak periode Bapak almarhum Pak Arief Utoro juga beliau mengapresiasi dan mendukung ya, lantaran juga secara rekam jejak dari ilmu ekonomi Islam sendiri itu para ilmuwan ekonomi dalam proses islamisasi pengetahuan itu juga banyak mengkaji dan menggali kembali turos-turos ya atau kitab-kitab yang berbahasa Arab tentunya. Nah, ini untuk kembali menghidupkan ekonomi Islam ini gitu ya. Nah, sehingga tadi kita inisiasi ada program Qiraatul Kutub, yang di sini Qiraatul Kutub ini kita berusaha nanti langsung aplikatif ya. Jadi tidak hanya belajar teori-teori bahasa Arab saja, tapi kita langsung aplikatif kepada kitab-kitab fikih ya, muamalah yang memang itu merupakan kajian teman-teman ekonomi Islam gitu ya. Nah, kemudian itu untuk semester untuk angkatan 2018 ya, karena setelah ini kan kalian akan menjalani tutorial Medpen ya, akan mendekatlah kepada fase skripsi gitu ya, sehingga diharapkan ini nanti akan membantu teman-teman dalam mengutip referensi-referensi berbahasa Arab. Selanjutnya di angkatan 2019 yang mungkin masih agak jauh, kita adakan program tahfidz ya, dalil ilmu amalah, jadi menghafalkan dalil-dalil muamalah baik itu dari Al-Qur'an, hadis maupun kaidah-kaidah fiqhiyah gitu ya. Yang mana ini merupakan sebuah fondasi ya, fondasi yang harus dipahami oleh mahasiswa Ekis gitu ya, karena sebelum mempelajari teori kan harus paham dulu gitu ya, apa landasan normatifnya seperti apa kan seperti itu, sehingga lebih afdol kalau mereka ini semua bisa menghafalkan gitu ya. Dan ini pun nanti kita sesuaikan ya, ada tingkatan ula, ada wusto, jadi kita tidak menge-push terlalu berat gitu ya, jadi disesuaikan dengan kemampuan dasar, sehingga kemarin juga saya berikan link ya, link Google Form untuk diisi, yang itu tujuannya adalah placement test. Jadi untuk memetakan kemampuan adik-adik mahasiswa ini dari yang dasar ataupun yang lanjutan. Mungkin yang sudah pernah nyantri gitu ya, yang sudah punya basic itu mungkin nanti akan masuk di kelas lanjutan, sementara yang memang awam belum pernah belajar sama sekali itu akan kita masukkan ke tingkatan dasar ya, supaya ada perlakuan yang berbeda gitu ya, dalam arti materi-materinya akan disesuaikan seperti itu. Mungkin itu sedikit gambaran ya dari saya di sini selaku PIC, kebetulan yang menjadi PIC dari program Piala ini ya, program Piala ini. Harapannya semoga
adik-adik mahasiswa bisa mengikuti ya dengan istiqomah tentunya dan dengan niat yang sungguh-sungguh supaya program ini juga berjalan dengan baik. Karena berhasil tidaknya program ini tergantung pada adik-adik mahasiswa sendiri gitu ya. Mungkin kita selaku tutor nanti yang akan disampaikan tutor dan juga saya selaku PIC mungkin kita berusaha maksimal, tapi semuanya kembali kepada adik-adik gitu ya, bagaimana nanti akan menjalani program ini. Mungkin itu saja overview singkat dari saya ya. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan beberapa dua tutor yang kebetulan nanti akan memegang kedua program ini, yang kebetulan beliau ini merupakan dosen di luar PSEKIS gitu ya, bahkan yang salah satunya di luar UB gitu ya. Nah, untuk program yang pertama Qiraatul Kutub ini akan ada Ustadz Muhammad Faruk ya, MPDI. Beliau ini alumni S1, S2 di UIN Maliki Malang dan alhamdulillah lulusan terbaik berturut-turut sejak S1 dan S2 ya. Kemudian beliau juga sempat melanjutkan postgraduate diploma di King Saud University ya di Saudi Arabia. Nah, itu beliau mempelajari teknik pengajaran bagi penutur asing gitu ya. Nah, dan beliau juga sempat mengabdi di Al Azhar Kairo Mesir University sebagai pengajar bahasa Indonesia bagi orang Arab. Nah, itu sudah sangat banyak sekali pengalaman beliau. Dan sekedar promosi juga, beliau ini juga memiliki channel YouTube gitu ya, Dars Arabi namanya, dan alhamdulillah sudah banyak sepertinya subscribernya gitu. Nah, ini adik-adik juga nanti bisa bergabung di sana kalau mau belajar lebih gitu ya. Oke, selanjutnya beliau Ustadz Muhammad Faruk ini akan menuturkan nanti terkait bagaimana teknis dari pelaksanaan program Qiraatul Kutub ini berjalan seperti apa sehingga adik-adik punya gambaran ya nanti untuk mengikuti program ini. Selanjutnya saya persilakan, mungkin saya langsung saja saya limpahkan kepada Ustadz Muhammad Faruk, saya persilakan. Baik, terima kasih, syukran Ustazah Ika Husni Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, yang bersama-sama kita hormati Bapak Ketua Jurusan Pak Wildan Syafitri, yang sama-sama kita hormati pula Ibu Ketua Program Studi, Bu Sri Mulyaningsih, dan yang saya hormati pula rekan saya Ibu Ika Husni Anggraini, rekan kuliah waktu S1 dulu ya, di UIN Malang, meskipun berbeda jurusan, tapi kami sering berkolaborasi saat itu sebagaimana yang disampaikan Pak Gajur tadi. Alhamdulillah kolaborasi itu berlanjut sampai hari ini, meskipun mengabdi di tempat yang berbeda-beda. Saya pribadi dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim, tetangga, dan alhamdulillah saya merasa terhormat sekali bisa diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman di Universitas Brawijaya, lebih tepatnya di program studi ekonomi Islam. Dan tentu ini bagi saya adalah sebuah tantangan. Saya senang sekali karena ini menjadi tantangan bagi saya untuk bisa menjadikan bahasa Arab itu semudah bahasa Indonesia kalau saya menyebutnya, bukan hanya semudah bahasa Inggris, karena saya sendiri bahasa Inggris saya lemah, jadi bahasa Inggris sulit bagi saya. Nah, tapi saya katakan kita akan belajar nantinya bahasa Arab itu semudah belajar bahasa Indonesia. Nah, ini saya katakan begitu karena saya sudah memiliki beberapa teknik yang sudah beberapa kali juga saya uji cobakan, dan teknik ini juga sekarang alhamdulillah saya sekarang itu mengajar teman-teman maba ya di ekonomi Islam juga di UB. Nah, ini sekaligus perkenalan saya ke Bu Kepala Prodi dan Pak Gajur, karena saya mengajar mulai awal pandemi ini, jadi nggak pernah bertemu sama sekali ke kantor,
tidak pernah bertemu sama sekali, bahkan dengan Bu Ika sendiri juga tidak pernah bertemu selama pandemi ini. Tapi alhamdulillah semua pekerjaan sedang kami lakukan, dan mungkin bisa nanti Bu Kaprodi untuk menguji, ya, berkenan menguji mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar, sekaligus sebagai evaluasi bagi saya sebagai pengajarnya. Jadi ini kami sudah, kalau di maba, di mata kuliah bahasa Arab, itu sudah pertemuan ke-11 ini ya, hampir mau ke-12, dan saya berharap nanti di akhir atau selesai ujian bukan hanya saya yang menguji mahasiswa, tapi Bu Kaprodi atau Pak Kajur atau Ika bisa menguji ya, mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengambil kuliah bahasa Arab. Nah, teknik itu pula yang di dalam kuliah itu nanti juga akan saya berikan, tentu dengan modifikasi-modifikasi yang sudah disesuaikan dengan program Piala ini. Ya. Nah, jadi fokus kita nanti adalah membaca, ya, keterampilan membaca. Jadi karena teman-teman semuanya ini perlu, apalagi jurusan punya misi, ya, membekali teman-teman mahasiswa semuanya untuk bisa menguasai dan memahami literatur berbahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab bagi mahasiswa yang kuliah ada label Islamnya, ekonomi Islam. Itu bagi saya mutlak, harus dikuasai, bukan hanya sebagai nilai plus. Kalau di luar lembaga yang ada label Islamnya, misalnya ekonomi dan bisnis secara umum, atau mungkin jurusan sains dan teknologi yang tidak ada Islamnya, yaitu mungkin bahasa Arab itu hanya nilai plus. Tapi untuk mahasiswa ekonomi Islam atau jurusan-jurusan yang ada embel-embel Islamnya, maka bahasa Arab itu menjadi mutlak. Mutlak itu kalau bahasa kitanya ya, kalau nggak bisa, nggak pantas. Makanya itu kemudian saya yakin program studi ini mengadakan program Piala ini dalam rangka itu, memantaskan lulusan program studi ekonomi Islam ini. Jadi ketika sudah lulus itu disuruh membaca Arab itu bisa, ya. Itu dalam skala kemampuannya masing-masing. Bisa paling tidak lah tahu ini, bisa membedakan ini huruf Arab, ini huruf Cina, bisa membedakan itulah, bisa menebak. Kemudian juga bisa membedakan, oh ini Al-Quran, ini Quran, itu bisa. Bukan nol sama sekali, tapi paling tidak bisa, minimal itu. Kemudian secara teknis saya akan menjelaskan bagaimana diamanahkan oleh Bu Ika selaku PIC program Piala ini. Saya akan menjelaskan secara teknis. Ya. Pertama, tujuan dari program Piala ini yang secara khusus yang saya pegang adalah Qiraatul Kutub atau keterampilan membaca literatur berbahasa Arab. Tujuan kita tentu adalah agar yang pertama, agar mahasiswa ekonomi Islam itu yang pertama mengenal referensi tentang ekonomi Islam yang berbahasa Arab. Itu yang pertama. Jadi alangkah baiknya jika tugas akhir, makalah-makalah, atau mungkin pendapat yang disampaikan oleh mahasiswa ekonomi Islam itu landasannya bukan hanya dari pemikir-pemikir Barat atau yang konvensional, tapi juga mengutip dari pemikiran-pemikiran orang Islam yang tentu diambil dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, referensi-referensi tentang ekonomi Islam yang berbahasa Arab itu sangat banyak sekali. Ya. Saya sudah browsing. Ya. Bahkan ketika saya di Al-Azhar atau di Arab Saudi waktu itu, saya melihat banyak sekali ternyata ya referensi-referensi yang umum yang tidak ditemui di Indonesia memang. Karena memang kalau di Indonesia umumnya buku-buku
kitab-kitab berbahasa Arab itu ya tentang agama, ya, tentang akidah, akhlak, gitu. Tapi ternyata kalau di luar negeri ya semuanya, ya tentunya di Arab, ya semuanya menggunakan berbahasa Arab, dan itu sangat banyak sekali. Tapi nanti selama kita program piala ini akan saya perkenalkan beberapa, tentu tidak semua, karena kita punya target batasan waktu, jadi tidak semuanya akan kita kenalkan. Mungkin kita akan mengambil 3, kalau nggak salah. Kalau nanti dirasa kebanyakan, ya nanti kita ambil 1. Tapi yang sudah saya siapkan, sebenarnya yang diamanahkan Bu Ika kemarin ya, nanti kenalkan beberapa referensi lah. Ya, kemudian saya ambil 3, dan 3 ini saya rasa penting semuanya karena diambil dari negara-negara besar yang mengembangkan ekonomi Islam. Yang pertama saya ambil satu buku yang ditulis oleh dosen di King Saud University kalau nggak salah ya, tentang ekonomi Islam. Judulnya ya Al-Iqtisad Al-Islami, Mabadi'uha, prinsip-prinsipnya, kemudian Madakhil wa Mabadi', pendekatan dan prinsip-prinsipnya. Kemudian juga saya sudah dapat PDF-nya. Jadi nanti ketika kita mulai program piala ini, nanti kita ambil 1, kemudian saya akan sebarkan ke para peserta semuanya. Kemudian diklat yang kedua yang kedua referensinya dari Al-Azhar, yang judul besarnya juga sama, yaitu tentang Al-Iqtisad Al-Islami, yang ini menjadi sepertinya ya menjadi diktat wajib jurusan ekonomi Islam di Universitas Al-Azhar. Ya, meskipun mungkin di UB tidak diwajibkan, tapi paling tidak ketika teman-teman mahasiswa semuanya bersanding, duduk bersama mahasiswa Al-Azhar, itu nggak bodoh-bodoh amat soal itu. Masih nyambung kalau diajak ngobrol sama alumni-alumni Al-Azhar. Begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah buku yang ditulis oleh pakar ekonomi Islam dari Qatar. Kita tentu tahu ya, Qatar itu negara besar, negara kaya, perekonomiannya menggunakan sistem ekonomi Islam. Banyak bank-bank Islam di sana yang tumbuh berkembang pesat. Nah, 3 itu nantinya akan mungkin nanti kita akan kesepakatan, kita akan pilih yang mana. Tentu 3-3-nya karena kita ada kendala waktu, terbatas waktu, jadi kita akan pilih 1, kemudian nanti kita akan belajar tentang tekniknya, sehingga mungkin hanya belajar 1 kitab, 1 buku, 1 referensi, tapi keterampilan membaca itu bisa dipakai untuk membaca referensi yang lain. Nah, piala ini saya menyebutnya kalau kita zaman SMA dulu ini seperti ekskul ya. Jadi ekskul tapi wajib. Nah, ekstrakurikuler tapi harus diambil karena nggak pantas gitu ya kalau ada mahasiswa ekonomi Islam tapi tidak menguasai caranya untuk membaca literatur berbahasa Arab. Kemudian tentu tujuannya yang berikutnya adalah teman-teman semuanya mampu memahami literatur, referensi berbahasa Arab, tahu tekniknya. Jadi nanti outcome-nya itu mahasiswa, teman-teman mahasiswa semuanya bisa mengenal kata-kata dalam bahasa Arab, terutama ya yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam ekonomi Islam. Kemudian tahu cara membacanya. Kita tahu sendiri kalau bahasa Arab itu ada harokat, ya. Ini sebagai pengenalan. Jadi sebenarnya tulisan Arab itu tidak ada harokatnya dan itu bisa dibaca, ya. Tentu dengan teknik dan latihannya. Nah, bagaimana tekniknya? Ya makanya nanti aktif ikut piala ya. Akan saya kasih tahu tekniknya membaca yang tulisan nggak ada harokatnya kok bisa dibaca ya. Sementara ini buku cetakan yang ada harokat lengkap itu satu-satunya masih Al-Quran saja. Karena Al-Quran tidak boleh ada salah sama sekali dalam membaca, sehingga oleh para ulama diharokati full. Tapi kalau buku-buku referensi, apalagi referensi umum, tentang ekonomi lagi, nah itu tidak ada harokatnya. Mungkin ada hanya 1-2 kata saja, itu pun harokatnya tidak lengkap. Nah, di situ nanti kita akan belajar, kita akan latihan bagaimana teknik mengetahui harokat setiap kata. Nah, kemudian setelah itu teman-teman semuanya akan di dalam piala ini akan kita gembleng terus.
Kita akan drill terus latihan memanfaatkan kamus dalam bentuk apapun, entah itu kamus offline, kamus cetak, ataupun kamus-kamus aplikasi atau online. Jadi ini ada tekniknya. Kita mungkin tahu, kita mungkin kenal dengan yang namanya Google Translate. Tapi Google Translate itu tidak punya rasa berbahasa. Dia hanya menerjemah kata per kata. Meskipun kita copy pastekan satu paragraf di sana, tapi hasil terjemahan Google Translate itu acak-acakan. Sehingga perlu teknik untuk menata kembali bahasa yang diberikan oleh Google Translate. Nah, kita juga nanti dalam piala ini akan manfaatkan aplikasi ke aplikasi itu semuanya. Karena sekarang kita eranya era serba mudah, jadi juga tidak akan saya persulit harus punya kamus, semuanya harus pakai kamus cetak, tidak, sudah tidak zamannya itu. Kita manfaatkan semua. Ya, nanti kita juga akan selama belajar, selama latihan, kita akan latihan terus bagaimana cara memahami pikiran pokok dalam sebuah paragraf. Misalnya dalam satu paragraf itu, ini pikiran pokok atau garis besarnya tentang apa. Karena kita membaca itu nggak langsung kata per kata begitu. Tapi secara garis besar ini tentang apa sih? Oh, ini tentang larangan riba. Oh, ini tentang perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Jadi sebelum mendalami satu teks itu kata per kata, paling tidak ketika kita melihat sekilas, itu kita tahu, ini teks ini tentang apa sih? Oh, ini tentang ekonomi Islam. Oh, ini tentang keharaman riba. Oh, ini tentang akad tertentu. Nah, itu ada tekniknya juga. Nah, teman-teman pokoknya jangan lewatkan nanti ya. Setiap pertemuan di piala nanti, ya, setiap pertemuannya akan ada latihan-latihan baru dan akan ada apa itu tugas-tugas yang tidak berat saya rasa. Nanti akan saya jelaskan teknisnya lagi. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman mahasiswa yang ikut piala nanti akan mampu menerjemahkan satu teks atau paragraf, atau syukur-syukur ya kita nanti di perkembangan program berikutnya kita bisa menerjemahkan satu karya atau kita bisa menerbitkan satu karya terjemahan. Ini hasil karya anak-anak ekonomi Islam UB. Apa terjemahan? Tidak harus terjemah sekarang kan tidak harus penuh satu kitab isinya semua kemudian kita terjemahkan, enggak. Kita akan ambil topik tertentu misalnya tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Kita ambil itu saja dari 3 referensi yang sudah kita pegang tadi, kita ambil masing-masing bab itu, kemudian kita bersama-sama terjemahkan. Nah, itu juga akan satu kita terlatih untuk menerjemah, yang kedua kita menjadi punya karya. Semoga nanti akan sampai ke situ goal kita. Ya memang mungkin terkesan muluk-muluk, tapi saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Tentu dengan nanti teknik yang akan saya ajarkan. Tenang saja. Pokoknya teman-teman semuanya aktif untuk mengikuti. Nggak tahu nanti Bu Ika akan menjelaskan kapan tanggal mainnya. Apakah pada waktu Ramadan ini ataukah setelah Ramadan. Kemudian secara teknis tentu karena kondisi kita ini masih begini nih ya, jadi semuanya serba online. Nanti kita akan laksanakan piala ini mungkin juga secara online. Mungkin kita akan manfaatkan platform Google Classroom karena di situ saya rasa cukup lengkap. Kemudian sistem kita akan praktek langsung, tidak ada teori sama sekali. Ya mungkin ada tapi sedikit ya. Mungkin teori-teori tentang sebenarnya bukan teori tapi saya katakan teknik aja ya, bukan teori. Karena yang menguasai teorinya saya saja, cukup saya yang menguasai teorinya. Yang teman-teman harus kuasai adalah teknik. Jadi kalau saya mengibaratkan nanti saya ini bukan dosen kalau di piala. Mungkin kalau di mengajar mata kuliah oke saya dosen, tapi kalau di piala karena sifatnya ini seperti training dan kita ini bukan belajar teori tapi keterampilan. Keterampilan itu butuh latihan, bukan hanya paham tapi terampil, mahir menggunakan alat-alat yang akan kita pakai. Misalnya terampil main bola itu bukan hanya paham kalau
melewati garis itu out, kalau melebihi mendahului musuh itu offside, itu kan hanya paham. Tapi kita akan terampil bagaimana memanfaatkan semua perangkat yang kita miliki. Kemudian nanti dalam piala ini akan kita langsung ambilkan teks-teks itu dari referensi yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti mungkin di pertemuan pertama nanti kita akan bertahap, tidak langsung di pertemuan pertama langsung 1 halaman, tidak. Di pertemuan pertama itu kita mungkin hanya akan mengenal huruf, kemudian baru ke kata, baru kemudian 2 kata. Paling di pertemuan ke-6 kita sudah menguasai 1 kalimat. Nah, baru kalau misalnya kita samakan dengan buku tulisan ada 16, di pertemuan ke-8 itu kita sudah mulai masuk ke kalimat yang panjang. Kita sudah mulai latihan membaca, melafalkan, plus memahami. Ya. Kemudian karena memang gini, di awal-awal saya mengajar di EKIS itu ada beberapa teman-teman maba ya. Teman-teman yang hadir di sini kan bukan maba. Nah, teman-teman maba itu ada yang tidak membedakan ini membaca Al-Quran atau membaca Arab biasa. Itu nadanya sama. Saya suruh membaca surat Al-Ikhlas, itu nadanya enak sekali. Nah, saya suruh membaca teks dari buku ekonomi Islam, itu dibaca seperti Al-Quran. Ya, bacaannya benar, ada tajwidnya, enak, merdu. Tapi kan bukan pada tempatnya. Nah, itu nanti teman-teman EKIS akan punya keterampilan itu. Ya, membaca Al-Qurannya bagus. Membaca Arabnya juga tahu bagaimana intonasi membaca Arab. Nah, itu sangat dasar sekali, tapi tidak begitu diperhatikan sama teman-teman semua. Nah, nanti di piala ini kita akan gembleng ya, dalam waktu yang mungkin terbatas, tapi semoga hasilnya cukup lah sesuai dengan target. Kalaupun sampai pro ya alhamdulillah, tapi kalau tidak sampai pro, paling tidak standarnya adalah ya tidak bodoh-bodoh amat. Kalau saya bahasa saya begitu. Paling tidak ya, kalaupun tidak sampai profesional, tidak sampai mahir, minimal tidak bodoh-bodoh amat soal bahasa Arab. Kemudian nanti sistemnya tetap setelah kita dalam Zoom itu nanti kita akan praktek bersama. Saya akan tunjukkan tekniknya, kemudian nanti teman-teman akan secara mandiri melakukan dengan pengawasan saya secara online. Selanjutnya tetap akan saya beri tugas mandiri ya, yang itu dikerjakan. Misalnya kita punya waktu, misalnya sekali meeting, sekali pertemuan itu misalnya 2 jam misalnya. Nah, maka pertemuan kita paling tidak 45 menit saja itu sudah maksimal menurut saya. Karena nanti saya akan arahkan cuma tekniknya. Coba latihan. Saya ambil beberapa sampel mahasiswa, coba. Nah, kalau sudah, nanti di 1 jam terakhir, masih banyak kan berarti 1 jam itu adalah tugas mandiri. Tugasnya apa? Ya sesuai dengan apa yang kita latih bersama tadi itu sebelumnya, di 1 jam sebelumnya. Jadi sama sekali tidak berat. Kalau misalnya mungkin teman-teman pengen tahu kesannya bagaimana sih, apakah berat model teknik begini, teman-teman bisa konfirmasi ke mahasiswa semester 2. Mahasiswa semester 2 yang saya ajar, kalau tidak salah kelas C dan D. Nah, itu teman-teman bisa tanyakan ke sana bagaimana belajar bahasa Arab dengan tekniknya Ustadz Farouk. Nah, apakah berat ataukah tidak? Nah, kalaupun berat itu saya rasa itu teman-teman semuanya karena malasnya itu ya. Tapi kalau beratnya tidak, sama sekali tidak. Ini sudah saya ujikan ke mahasiswa yang malas sekalipun itu ada perkembangan. Mahasiswa yang malasnya ya bukan hanya malas, dia mulai dari 0. Kemudian dia juga ketika mengerjakan sering terlambat mengumpulkan. Tapi ada perkembangan dalam dirinya. Dilihat dari nilai-nilai yang dia koleksi selama pertemuan. Nah, paling tidak itu kan ada hasil ya, meskipun ya perkembangan tiap mahasiswa pemahamannya berbeda-beda skillnya, tapi paling tidak minus. Jadi ikut itu ada perkembangan yang dia alami. Kemudian nanti tentu akan diklasifikasi ya, nanti mungkin ada placement test atau klasifikasi kemampuan teman-teman semuanya, sehingga nanti akan ada perlakuan sendiri-sendiri.
Jadi yang mungkin sudah pernah di pesantren atau sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, nanti kita akan kelompokkan sendiri karena akan ada teknik tersendiri yang sudah punya dasar bahasa Arabnya. Yang belum pernah pesantren, belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali, kecuali di TPQ waktu ngaji saja, itu nanti juga akan dikelompokkan tersendiri karena akan ada perlakuan tersendiri, akan ada teknik dan tindakan tersendiri. Nanti mungkin dari PIC Piala ini, Bu Ika dan timnya akan melakukan screening ini ya, dan kemudian sudah memilah-milah mana yang di kelas apa tadi istilahnya ULA, kelas dasar, dan kelas USTO, kelas lanjutan. Nah, kemudian selain itu, jadi saya akan tetap membuka konsultasi ya, karena saya konsultasi 24 jam lewat media sosial, misalnya WhatsApp atau media yang lain atau di Google Classroom-nya. Nah, konsultasi itu isinya ya tentang materi atau kegiatan mandiri yang saya berikan selama piala, atau mungkin menemui satu masalah dalam membaca literatur yang lain. Saya menemukan ini bagaimana, menemukan muskilah atau menemukan masalah di referensi lain, tidak bisa memahami, langsung saja tinggal dikirim teksnya itu, kemudian dikonsultasikan ke saya, insya Allah konsultasinya buka 24 jam, tapi jawabnya tidak 24 jam, karena ya yang jawab adminnya juga butuh istirahat. Jadi itu mungkin secara teknis yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana nanti pelaksanaan piala ini. Demikian, nanti kalau ada yang kurang dipaham atau kurang jelas atau mungkin kurang lengkap, bisa kita lanjutkan di sesi diskusi. Saya kembalikan kepada Bu Ika. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Farouk yang sudah memaparkan ya terkait gambaran teknis nanti dari program Qiraatul Kutub ini akan berjalan ya. Nanti jika ada hal-hal yang masih kurang jelas dari adik-adik bisa ditanyakan nanti di sesi tanya jawab. Nah, sebelum itu kita akan melanjutkan dulu ke program berikutnya, yakni program tahfidz dalail muamalah iktisodiyah. Nah, ini artinya begini ya, mungkin bagi yang belum tahu, jadi tahfidz ini hafalan, dalail ini dalil ya, dalil tapi jamak jadi dalail, dalil-dalil gitu ya. Hafalan, dalil-dalil muamalah iktisodiyah. Jadi dalil-dalil yang tentang muamalah yang lebih kepada ekonomi gitu ya, iktisodiyah ini ekonomi. Jadi nanti akan kita kita kumpulkan ya beberapa dalil-dalil yang mana sebenarnya kemarin saya sempat membuat ya buku saku, tapi itu belum final. Nah, nanti masih saya diskusikan lagi dengan tutor ya. Di sini nanti adalah Ustadzah Dr. Nur Hanifah. Nah, ini nanti yang juga akan menjelaskan bagaimana teknis pelaksanaan dari program tahfidz. Nah, terlebih dahulu saya perkenalkan dulu ya, ini tutor kedua kita adalah Ibu Dr. Ustadzah Dr. Nur Hanifah MPDI. Beliau ini dosen dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang kebetulan sudah lama ya, sudah sekitar 10 tahunan beliau di FHUB, dan beliau ini juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, Omah Quran ya, OEMAH tulisannya gitu ya. Beliau pengasuh dengan beberapa santri yang kebetulan insya Allah putri semua ya, santrinya putri yang memang berfokus pada menghafal Al-Quran. Dan beliau ini juga telah beberapa kali menjadi juri dari event Musabaqah Hifdzil Quran ya, lomba-lomba tentang penghafal Al-Quran seperti itu. Dan memang jejak rekam beliau sejak masih muda ini memang sering sekali memenangkan kompetisi Musabaqah Hifdzil Quran di beberapa tingkat, mulai dari provinsi sampai nasional gitu ya, sehingga pengalaman beliau di bidang tahfidz ini sungguh sangat malang melintang seperti itu ya. Mungkin langsung saja saya limpahkan kepada Ibu Ustadzah Nur Hanifah untuk memaparkan terkait dengan teknis pelaksanaan dari program tahfidz dalail muamalah. Kepada Bu Hanifah, Ustadzah Hanifah, saya persilakan.
Terima kasih Ibu Ika Husnia Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk silaturahim dengan keluarga besar Prodi Ekonomi Islam, terkhusus kepada ketua jurusan dan kepada ketua program studi Ekonomi Islam dan para Bapak Ibu dosen di Prodi Ekonomi Islam serta adik-adik mahasiswa semuanya. Saya sangat mengapresiasi program ini yang diselenggarakan oleh Prodi Ekonomi Islam yang merupakan prodi termasuk prodi baru di antara prodi-prodi yang lain di Fakultas Ekonomi. Dan ini merupakan program piala ini menurut saya merupakan sebuah inovasi yang sangat bagus dan perlu diapresiasi dengan baik dan didukung gitu ya. Tentu program ini nanti tidak akan bisa berjalan tanpa ada dukungan atau partisipasi dari mahasiswa semuanya. Jadi meskipun program ini dirancang dengan sangat baik oleh prodi, kemudian sudah dijadwalkan dengan jadwal yang sudah sangat matang dengan beberapa tutor, tapi kemudian kalau tidak didukung dari keaktifan mahasiswa, tentu program ini tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karenanya, tolong betul-betul nanti ini program ini diperhatikan dan ikut aktif dalam mengikuti kegiatan karena ini akan sangat penting untuk menunjang kegiatan perkuliahan yang ada di Ekonomi Islam, terutama nanti dalam penyusunan tugas akhir atau skripsi begitu. Apalagi ini adalah prodi Ekonomi Islam sehingga perlu mahasiswa itu memang dibekali dengan beberapa dalil-dalil yang terkait dengan ekonomi Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran sebagai sumber utama dari ekonomi Islam, kemudian juga hadis, dan juga didukung dari kaidah-kaidah usuliyah ataupun kaidah fiqhiyah begitu. Nah, ini kemarin sudah dibuat buku pedoman atau buku saku yang dirancang oleh Bu Ika Husnia dan saya sudah sempat membacanya, luar biasa, nanti akan diperbaiki lagi biar buku itu lebih sistematis sehingga memudahkan mahasiswa untuk mencari dalil-dalil yang terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di ekonomi Islam. Sehingga mahasiswa di ekonomi Islam itu tidak hanya mengenal teori-teori konvensional atau teori-teori yang bersumber dari barat, tetapi juga mengerti dari dalil-dalil nakli yang bersumber langsung dari Al-Quran ataupun hadis, atau kemudian kalau tidak ada dilanjut dari kaidah-kaidah usuliyah ataupun fiqhiyah gitu. Ini sangat penting sebagai modal gitu. Karena tanpa itu tidak ada bedanya mahasiswa di ekonomi Islam dengan mahasiswa yang lain. Jadi di sini justru yang membedakan yang menjadi karakteristik mahasiswa ekonomi Islam. Harus paham dalil-dalil yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di ekonomi Islam. Entah itu mulai dari kegiatan misalnya di kegiatan produksi, konsumsi misalnya, atau terkait dengan hal-hal yang lain. Bagaimana tentang riba misalnya, atau bunga, terus kemudian ijaroh misalnya. Jadi hal-hal yang terkait dengan kegiatan ekonomi Islam itu nanti perlu dilandasi dengan dalil-dalil yang bersumber langsung dari Al-Quran sebagai sumber utama dan kemudian di bawahnya adalah hadis, sehingga mahasiswa harus paham. Nah, berhubung di prodi ekonomi Islam ini mahasiswa yang masuk itu beragam, mungkin ada yang dari pesantren yang sudah mahir dalam membaca Al-Quran atau mungkin bahkan ada yang sudah hafal, ada yang mungkin background-nya dari SMA atau SMK yang mungkin untuk menguasai dalil-dalil itu perlu ada pengayaan atau pembinaan lebih intensif. Sehingga program ini nanti harapannya bisa menunjang itu. Nah, nanti yang sudah menguasai atau mungkin di level advance
yang sudah paham, yang sudah menghafalnya, karena sudah pernah mempelajarinya di pesantren, harapannya nanti bisa membantu sebagai mentor dalam memberikan pembinaan kepada adik-adiknya atau kepada teman-temannya yang mungkin masih di level beginner gitu ya, seperti itu. Jadi ini nanti mekanisme pelaksanaannya, gambaran kami yang kami rancang, tapi nanti pelaksanaannya kita sesuaikan ya. Semoga aja pandemi ini sudah berakhir dan bisa dilaksanakan dengan luring atau secara langsung, maka ini nanti akan lebih efektif. Tapi kami masih mencoba untuk merancang dalam kondisi daring karena kita belum tahu kemungkinan seperti apa yang terjadi semester depan, sehingga kita merancang dari kemungkinan terburuk dari kemungkinan yang ada maksudnya. Jadi karena mungkin saat ini masih daring, jadi kami juga merancang mungkin nanti juga daring dulu begitu untuk sementara. Nah, gambaran awal nanti kegiatan dari tahfidz dalail muamalah ini al-iqtisadiyah yang khusus memang di bidang ekonomi Islam. Nanti kita akan buat beberapa kelompok, kita sesuaikan dengan background mahasiswa. Begitu. Jadi yang mungkin di tingkat level beginner yang di awal ya kita kelompokkan di awal biar kita pembinaannya bisa lebih intensif. Yang beginner bisa mengikuti dengan baik gitu. Jadi kita nanti sesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. Nanti yang mungkin di level intermediate, mungkin yang sedang juga kita kumpulkan yang di sedang. Karena nanti mungkin metodenya juga akan berbeda untuk yang pemula dengan yang sudah pernah belajar, itu pasti akan berbeda. Sehingga nanti tutornya itu tidak kewalahan, bisa lebih fokus, maka nanti kegiatannya kita klasifikasikan berdasarkan kemampuannya begitu. Jadi yang masih pemula kita kelompokkan pemula, yang sudah pernah belajar atau di tingkat intermediate ya kita kumpulkan yang di tingkat intermediate seperti itu. Nah, nanti setelah kita kelompok-kelompokkan, itu nanti kita kasih tutor masing-masing. Jadi nanti ada tutor yang langsung membawahi mahasiswa-mahasiswa itu untuk membimbing dalam penghafalan dalil tadi. Nah, nanti dalil-dalil yang ada kita pandu. Jadi kita pandu mahasiswa untuk membacanya. Mungkin bagi yang level pemula ya, atau kita bantu untuk kita bacakan, kemudian ditirukan, kita ulang-ulang sampai hafal. Nah, kemudian nanti mahasiswa tinggal melaporkan gitu ya, melaporkan kegiatan hafalannya. Bisa nanti kita setting, mungkin bisa pertemuan melalui Zoom berapa kali begitu, atau mungkin kita buatkan grup masing-masing di setiap kelompok, kemudian untuk memantau atau memonitor kegiatan hafalannya, mahasiswa bisa mengirim misalnya link videonya. Jadi mahasiswa bisa merekam sendiri hasil hafalannya, kemudian mungkin bisa diupload di YouTube, dan linknya itu nanti dikirimkan di grupnya tadi, di grup sesama kelompoknya tadi, sesama levelnya, yang di situ sudah ada tutornya masing-masing. Kemudian nanti kita ketemu bersama di Zoom untuk menindaklanjuti hasil dari hafalan yang sudah dikirim, apa kekurangannya, apa yang perlu diperbaiki, kemudian kita pandu lagi untuk membaca secara bersama-sama, kemudian dihafal, terus begitu. Karena ini kita masih mengantisipasi untuk kegiatan yang masih daring ini. Jadi mungkin modelnya nanti akan seperti itu. Jadi nanti di Zoom untuk untuk feedback gitu ya, kita feedback hasil hafalannya kemarin, kamu kekurangannya di sini misalnya. Makhrajnya mungkin kalau yang di bidang tahfidz yang dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, kurang makhrajnya di sini, atau tajwidnya ada yang salah, atau bacaannya ada yang tidak benar begitu. Nah, nanti kita feedback di Zoom itu. Karena kalau hanya lewat video dikirim kan kita tidak bisa ngasih feedback. Nah, itu nanti baru kita adakan pertemuan secara langsung melalui Zoom begitu. Jadi kita overview-nya di sana untuk feedback dari hasil hafalannya. Nah, nanti mungkin bisa diteruskan lagi seperti itu. Tugas minggu ini misalnya menghafalkan dalil ini.
kita pandu di Zoom misalnya, kemudian setelah itu mereka menghafal masing-masing di tempatnya, kemudian nanti dikirim, bisa seperti itu, dikirim lagi ke tutornya masing-masing, dikirim linknya seperti itu. Jadi mungkin model penghafalannya seperti itu. Jadi karena memang tidak merata ya kemampuan mahasiswa itu, ada yang sudah advance tadi, sudah mahir, yang nanti bisa membantu untuk menjadi tutor atau mentor bagi yang masih level pemula begitu. Jadi nanti kita kelompok-kelompokkan seperti itu, dan dalam kelompok itu kita batasi tidak terlalu besar biar pemantauannya ini bisa lebih matang gitu ya, tidak kewalahan. Tapi nanti kita masih menunggu hasilnya untuk pengelompokannya seperti apa dan satu kelompoknya berapa. Kita masih belum bisa putuskan hari ini karena masih baru kemarin katanya Bu Ika baru disebar, jadi nanti kita masih kelompokkan dulu. Setelah kita kelompokkan, kita tentukan tutornya, kemudian kapan kita mulai, dan nanti mekanismenya mungkin selama daring masih akan seperti itu. Kecuali nanti kalau sudah ditetapkan pembelajarannya secara langsung atau luring, nah nanti itu mungkin bisa lebih efektif karena bisa ditentukan jadwalnya hari apa, kemudian mahasiswa datang langsung dan langsung tatap muka untuk menghafal, dipandu, mereka store, itu lebih mudah gitu. Tapi dalam kondisi daring seperti ini, ya mungkin sementara seperti itu. Jadi mahasiswa kita pandu di Zoom itu, kita pertama itu kita ketemu secara langsung lewat Zoom, kemudian kita tugaskan minggu ini tugasnya menghafal ini, mahasiswa menghafal secara mandiri, kemudian distorkan, kemudian kita ketemu lagi di Zoom untuk mengevaluasi, memberikan feedback dari hasil hafalan mahasiswa begitu. Jadi mungkin akan terus seperti itu. Jadi harapannya nanti ketika mahasiswa ini sudah menghafal beberapa dalil yang terkait dengan ekonomi Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis, mereka akan lebih mudah menyusun karya ilmiah, baik itu nanti terkait dengan makalah ataupun skripsi. Jadi nanti dia akan langsung gitu ya, langsung tertuju bahwa misalnya ketika saya membahas tentang riba, ayat yang tentang riba itu dijelaskan di surat Al-Baqarah misalnya. Surat Al-Baqarah ayat ini sudah tahu gitu. Atau misalnya ketika saya ingin membahas tentang jual beli online misalnya, atau e-commerce misalnya, saya ini jual beli online. Di dalam Al-Quran sudah ada apa belum ya? Di hadis ada apa enggak ya? Mungkin ada ini yang terkait dengan ini, misalnya ada di kaidah fikih misalnya, atau kaidah usuliyah, al-aslu fil muamalah misalnya, al-ibahah. Ada dalilnya seperti itu, sudah hafal. Jadi ketika mahasiswa membuat karya ilmiah atau membahas tentang tema-tema tertentu yang terkait dengan ekonomi Islam tadi, itu sudah langsung klik begitu. Dalilnya ketika saya membuat tema misalnya tentang produksi, dalil yang berkaitan dengan ini yang ada dalam ayat Al-Quran ini. Kalau di dalam hadis ini, misalnya begitu. Atau kita bahas sesuatu yang belum ada di dalam Al-Quran ataupun hadis, misalnya yang belum dijelaskan, misalnya MLM. Ini nggak ada nih dalilnya di Al-Quran ataupun hadis. Mana ini yang paling cocok misalnya? Mungkin ada kaidah usuliyah atau kaidah fikih misalnya. Ya tentang. Jadi harapannya seperti itu. Jadi agar karya ilmiah mahasiswa itu tidak ansih berdasarkan teori-teori yang dari barat gitu, atau dari teori-teori konvensional seperti mungkin di prodi-prodi yang lain. Jadi karena ini adalah ekonomi Islam, maka kekhasan dari ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai sumber tertinggi itu bisa terpenuhi begitu. Kan ya malu misalnya ya kalau kemudian ini jurusannya prodinya ekonomi Islam, tapi tidak tahu dalilnya ketika ditanya tentang bunga bank itu dalilnya apa misalnya, atau misalnya ditanya tentang ayat tentang konsumen di dalam ayat Al-Quran itu ada apa enggak, apa ayatnya, kan malu gitu ya karena kita ekonomi Islam gitu loh. Jadi kalau nggak tahu dalilnya ya bisa malu-maluin begitu. Makanya ini saya sangat mengapresiasi inisiasi dari prodi ekonomi Islam, terutama yang disusun oleh Bu Ika ini luar biasa. Ini akan sangat mempermudah mahasiswa menemukan dalil-dalil yang terkait dengan persoalan yang ada di dalam ekonomi Islam. Jadi mahasiswa tidak hanya mengerti di teori-teori konvensional, tetapi juga langsung dari sumber
tertinggi di ekonomi Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian ya hasil dari kaidah-kaidah usulnya atau fikih, seperti itu. Nah, mungkin nanti yang perlu kami perbaiki adalah sistematika dari buku itu sebagai panduan, dan nanti mungkin juga untuk kartu kendalinya atau monitoring dari kegiatan ini mungkin nanti juga perlu kita sesuaikan, yang daring seperti apa, kemudian yang luring juga seperti apa. Mungkin ini yang perlu kita bicarakan lebih lanjut, dan penentuan mentor-mentornya nanti seperti apa, begitu. Nah, itu mungkin gambaran singkat tentang bagaimana program tahfidz dalail muamalah al-iqtisadiyah, seperti itu. Jadi gambaran singkatnya seperti itu. Nanti teknis lebih lanjut nanti bisa kita bicarakan dengan mentornya masing-masing. Jadi nanti ada kelompok-kelompok kecil begitu yang dibawahi oleh para mentor-mentor, kemudian nanti ada mentor atau tutor intinya yang nanti akan memantau dari kelompok-kelompok kecil itu agar nanti hasilnya itu yang dicapai itu bisa seragam. Misalnya begini, targetnya bulan ini mahasiswa sudah harus sampai hafal di dalil sampai misalnya 4 ayat atau 4 hadis misalnya. Nah, ini nanti kemudian dipraktekkan oleh kelompok-kelompok kecil dan dipantau oleh mentornya masing-masing. Jadi kita perlu membuat target agar nanti seluruh isi yang ada di dalam buku panduan itu bisa terserap dengan baik oleh mahasiswa, dan nanti pasti akan ada sertifikat yang diberikan kepada mahasiswa yang sudah berhasil, yang nantinya bisa menjadi prasyarat gitu ya, atau menjadi syarat untuk mengikuti mata kuliah yang lain, terutama dalam metodologi seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang belum jelas atau kurang bisa difahami, nanti bisa dilanjut dengan diskusi. Terima kasih Bu Ika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nur Hanifah yang sudah memberikan paparannya ya tentang program tahfidz dalail muamalah iqtisadiyah. Yang tadi kita memakai paradigma ini dalam suasana COVID gitu ya, karena kemungkinan terburuknya kita belum tahu ya sampai kapan COVID ini akan berakhir, sehingga memang terpaksa harus daring gitu ya, walaupun sebenarnya untuk program hafalan ini yang paling efektif adalah luring gitu ya, jadi proses simak gitu ya, disimak itu dengan secara tatap muka atau muwajahah kan begitu. Tapi karena kita masih situasi pandemi jadi tidak apa-apa, jadi kita memanfaatkan media yang ada dulu seperti itu. Dan ini sebenarnya juga program tahfidz ini tidak hanya bermanfaat secara dalam studi saja, tapi juga itu akan memenuhi indikator utama dalam istilahnya IKU ya, kalau di dalam proses akreditasi seperti itu, karena ini juga menjadi salah satu hal yang bisa mendukung prestasi mahasiswa. Nah, kan teman-teman tahu ya, dalam event-event seperti MTQ ya, MTQ mahasiswa ataupun MTQ yang diadakan LPTQ nasional dan lain sebagainya, itu juga ada cabang lomba KTIK gitu ya. Jadi KTIK ya, karya tulis ilmiah Al-Qur'an gitu ya. Yang itu juga sangat diperlukan kompetensi teman-teman dalam memahami, dalam mengambil dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis yang kemudian direlevansikan gitu ya dengan permasalahan-permasalahan ekonomi kekinian gitu, yang itu menarik untuk menjadi riset kan seperti itu. Sehingga ini juga akan sangat bermanfaat sekali seperti itu. Dan terkait tadi juga disinggung ya, ada sertifikat. Jadi karena ini memang wajib sehingga memang ada konsekuensi ya. Jadi akan menjadi prasyarat. Jadi kegiatan ini akan menjadi prasyarat untuk kegiatan-kegiatan wajib berikutnya. Seperti tahfidz dalail muamalah ini nanti akan menjadi syarat untuk mengikuti qiraatul kutub gitu ya, qiraatul kutub di semester berikutnya ya, semester 5 atau 6 kan gitu. Nah, sementara qiraatul kutub ini nanti sertifikatnya juga akan menjadi syarat untuk
mengikuti medpen gitu ya, yang mana medpen ini kan juga wajib, yang wajib harus diikuti oleh mahasiswa di semester antara 6 dan 7 kan gitu ya, sehingga jangan diremehkan gitu ya, karena ini memiliki kekuatan dan memang sudah menjadi sudah ada SOP yang itu ditandatangani oleh para pimpinan juga, sehingga secara legalitasnya ya kegiatan ini memang sudah sangat kuat dan memang disepakati seperti itu, sehingga tidak bisa kemudian mahasiswa untuk meremehkan lagi gitu ya, karena memang pengalaman sebelumnya kegiatan seperti ini bersifat sunnah gitu ya, nyatanya yang sunnah-sunnah itu kurang memotivasi mahasiswa untuk ikut gitu ya, mungkin karena disibukkan dengan agenda di luar dan lain sebagainya. Sementara secara urgensitasnya memang kegiatan ini sangat penting sekali, maka kemudian ada inisiatif untuk diwajibkan gitu ya. Dan semoga dengan kewajiban ini tidak menjadikan mahasiswa untuk merasa terbebani ya, justru ini merupakan sarana untuk membantu kalian gitu ya, dan ini menjadi hak kalian gitu ya, menjadi hak kalian karena ini juga free, kita tidak mau daripada kalian mungkin mencari-cari ilmu di luar gitu ya, kenapa tidak dimanfaatkan, karena ini merupakan fasilitas kami dari PSEKIS untuk ya tadi memfasilitasi mahasiswa EKIS untuk bisa membenahi kompetensi di bidang ini seperti itu. Oke, mungkin itu ya sekilas paparan dan cukup panjang tadi ya paparan disampaikan oleh beberapa tutor-tutor kita yang nanti akan mengisi kegiatan ini. Di sini akan saya buka sesi pertanyaan untuk adik-adik mahasiswa. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang kurang jelas ya terkait dari pelaksanaan program ini, silakan bisa ditanyakan. Silakan, dari 100-an yang hadir ini, apa tidak ada yang mau bertanya mungkin? Bu, saya izin bertanya. Oh iya, dari Mas Gio. Ya. Tadi silakan. Ibu Ika menyinggung ya terkait bahwa adanya piala ini atau program tahfiz dan qiraatul kutub ini menjadi prasyarat di masing-masing semester 4, mungkin sebagai dasar qiraat dan kita sebagai medpen. Nah, dan itu bentuknya sertifikasi, Bu. Nah, apakah sertifikasi itu dia hanya sekedar bentuknya partisipasi atau ada nilai standar gitu, Bu? Misalkan sertifikasi ini untuk akhirnya adalah tes akhir misalkan. Dia harus memenuhi standar tertentu atau hanya sekedar partisipasi aja. Seperti itu, Bu Ika. Oke, Mas Gio, terima kasih ya. Karena kita di sini tidak ingin membebani terlalu lebih ya kepada adik-adik mahasiswa. Jadi ini memang sifatnya partisipasi, tapi samalah seperti tutorial medpen ya. Tapi di situ ada penugasan sehingga nilai partisipasi ini didasarkan pada pemenuhan tugas-tugasnya juga gitu ya. Jadi artinya ketika presensi kehadirannya lengkap, kemudian juga tugas-tugas yang dilakukan ini telah dipenuhi semua, maka sertifikat ini akan berhak ya untuk didapatkan. Jadi kita tidak berpatokan pada nilai-nilai tertentu gitu ya, karena memang ini kita di sini motivasinya adalah untuk membimbing ya, tidak untuk kemudian tadi sifatnya kayak kompetisi mencari yang terbaik, tidak ya, tapi sifatnya membimbing. Gitu ya. Tapi ini mungkin bisa diperjelas juga oleh tutor-tutor, mungkin ada sudut pandang yang lain bagaimana nanti menilai dari partisipasi mahasiswa itu seperti apa, mungkin bisa ada yang mau menyampaikan mungkin dari Ustadz Farouk atau Ustazah Nur Hanifah. Baik, terima kasih Bu Ika. Jadi terkait dengan teknis, nanti kalau untuk hasil akhir itu kan kami serahkan kebijakannya kepada PIC atau kepada Prodi. Apakah hasil akhir dari program ini itu sampai pada misalnya yang tidak memenuhi syarat nilai itu tidak lulus misalnya begitu, atau tidak, atau apa, ada konsekuensi apa gitu. Tapi setiap hari tetap ada nilai yang akan kita koleksi, akan kita umumkan. Setiap hari mahasiswa peserta piala ini selesai
pertemuan pasti mengantongi satu nilai, dan nilai itu nanti juga kita akan sampaikan ke bagian jurusan atau ke PIC program untuk dijadikan bahan evaluasi tentunya. Kalau untuk sampai kebijakan yang menuntut mahasiswa harus mencapai standar tertentu, mungkin tidak sampai begitu dulu ya. Tapi kelulusan atau mungkin kalau nanti ada kebijakan kelulusannya akan ditentukan oleh keikutsertaan, bukan nilai yang dicapai. Ya. Dan kalau di sistem saya, dari keikutsertaan itu syaratnya 2, yaitu ikut hadir dalam, kalau Zoom nanti ya, atau kalau pakai Google Classroom, ikut hadir dan mengerjakan. Itu sudah standar minimal dari teknik saya. Hadir, kemudian mengerjakan tugas mandirinya, itu adalah nilai kehadiran. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka dianggap tidak hadir. Nah, nanti akan ada secara teknis penjelasan berapa kali tidak hadir, nanti dianggap tidak bisa lulus dari program piala ini. Tentu pihak karena ini sifatnya wajib ya, berarti harus ada standar keikutsertaannya berapa persen. Bagaimana kuliah ya. Tapi tidak ada tuntutan harus sampai berapa nilai akhirnya, tidak begitu. Mungkin begitu yang kalau dari teknik yang akan saya jalankan, Bu Ika. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Farouk. Nah, ini ada pertanyaan lagi melalui chat ini oleh Mas Denny Kurniawan. Ini angkatan 2019 ya yang akan ini melaksanakan program tahfidnya dulu ya ini. Apakah terdapat referensi rekomendasi sebagai penunjang bidang tahfidz dalail sebagaimana di Qiraatil Kutub sehingga sudah terklasifikasi dan mudah mencari dalil-dalil yang harus dihafal. Nah, ini nanti monggo Bu Nur Hanifah mungkin mau menjawab. Terima kasih Bu Ika. Untuk dalil-dalil yang akan dihafal itu sudah disiapkan sama Bu Ika bukunya. Jadi nanti mahasiswa akan dapat buku saku gitu ya, buku saku Dalail Muamalah Iqtisadiyah. Jadi nanti sudah kami siapkan semua dalil yang terkait dengan ekonomi Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis atau kaidah usuliyah dan fiqhiyah. Jadi semuanya sudah kami rangkum di dalam satu buku, semacam buku saku itu nanti yang harus dihafal oleh mahasiswa. Makanya tadi kita nanti rencananya membuat target. Dalam semester ini misalnya mahasiswa sudah harus hafal sampai berapa gitu. Berapa ayat atau berapa hadis, berapa kaidah usuliyah yang harus dihafal, nanti kita buat target. Jadi kayak ada semacam kurikulumnya biar nanti dalil-dalil yang harus dikuasai oleh mahasiswa itu bisa dihafal semuanya, bisa sampai selesai. Itu makanya nanti selama daring ini nanti kita perlu ada bimbingan lebih intensif bagi yang masih tingkat pemula. Makanya mungkin nanti yang untuk tingkat pemula itu pertemuan dengan Zoom-nya mungkin akan lebih intensif ya, karena harus membimbing mahasiswa untuk membacanya. Mungkin masih ada yang belum bisa membaca dengan baik, guru-guru wijaiyah, terutama mungkin yang dari Al-Qur'an ataupun hadis, kita bimbing, kita kita bacakan, kemudian diikuti terus begitu sampai nanti mahasiswa paling tidak sudah setengah hafal gitu. Nah, kemudian nanti mahasiswa akan menghafal secara mandiri. Jadi mungkin nanti yang agak perlu perlu kegiatan yang lebih intensif mungkin yang untuk pemula. Jadi penanganannya harus lebih intensif dan juga lebih mendalam gitu ya. Tapi yang jelas secara keseluruhan nanti semua dalilnya itu sudah terkumpul dalam satu buku yang disusun oleh Bu Ika. Jadi nggak usah khawatir nanti harus beli buku apa atau harus mengkaji kitab apa, tidak, karena sudah dikumpulkan dalam satu buku. Begitu. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih Ustazah Nur Hanifah. Jadi begitu ya Mas Denny tadi. Sebenarnya belum final ya ini ya, jadi tidak hanya saya saja, sebenarnya kita nanti akan menyusun bersama-sama saya dengan Bu Nur Hanifah, karena kemarin yang baru saya buat itu masih kurang sistematis gitu ya, dan insya Allah nanti akan kita sesuaikan dengan
mungkin seperti RPS-nya mata kuliah fikih muamalah gitu ya, mulai fikih muamalah 1, 2. Jadi akan kita bagi per bab gitu ya, sehingga sifatnya tematik gitu ya, nanti dalilnya itu kita klasifikasikan secara tematik sesuai dengan tema-tema sebagaimana di mata kuliah. Nah, termasuk di tentang kaidah usuliyah dan kaidah fikih ini nanti juga akan kita mungkin sesuaikan dengan RPS-nya mata kuliah usul fikih dan mata kuliah qawaidul fiqhiyah seperti itu, sehingga diharapkan nanti kita buat ya sedemikian rupa sistematis sehingga akan menjadi buku pedoman yang memang akan menjadi pegangan teman-teman untuk program ini seperti itu ya. Dan ini masih kita godok ya, jadi belum final seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Atau bisa langsung on mic. Ini dari Mbak Kalista Gumai Citra ya. Nah, ini terkait mahasiswa semester 6 yang sudah menempuh metodologi penelitian, bagaimana ya Bu? Apakah tetap menjadi prasyarat? Ya memang mungkin beberapa mahasiswa semester 6 ada yang sudah memenuhi SKS-nya untuk kemudian bisa mengikuti metodologi penelitian ya. Nah, ini juga nanti akan tetap kita wajibkan juga gitu ya. Karena ini bukan kita menjalani program ini bukan karena wajibnya ya sehingga menjadikan terpaksa, tidak, tapi karena kebutuhan gitu ya. Karena memang kalian membutuhkan ini sehingga walaupun sudah menjalani medpen gitu ya, tapi juga diwajibkan untuk mengikuti program ini sehingga nanti dalam proses skripsi itu sudah memiliki sertifikat ini juga selain juga telah lulus medpennya. Seperti itu Mbak Kalista. Karena ini terkait dengan mekanisme pelaksanaan sehingga mungkin saya jawab sendiri. Sudah jelas mungkin ya di sini? Iya, terima kasih. Oke, mungkin itu. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ada yang meng-on-kan mic-nya sepertinya. Tidak ada. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan dulu ya. Jadi 3 pertanyaan yang masuk. Kalau misalkan nanti ada hal-hal yang masih kurang jelas yang mau ditanyakan, nanti bisa japri saya boleh gitu ya. Karena sebagian besar teman-teman di sini juga teman-teman yang pernah saya ampu mata kuliah ya, sehingga mungkin semuanya punya nomor saya. Bisa kalau mau bertanya-tanya silahkan, saya persilakan. Dan nanti ke depannya untuk teknis dari pelaksanaan ini juga akan melibatkan teman-teman lab ekis ya, khususnya di bidang empowerment ya. Nah, nanti seluruh informasi-informasi, updating info itu nanti akan dibantu oleh teman-teman lab ekis untuk menyalurkan ke misalkan grup-grup angkatan seperti itu ya. Nah, supaya nanti memudahkan komunikasinya juga gitu ya. Nah, nanti teman-teman lab ekis ini akan terlibat di situ. Makanya di sini saya cantumkan logo lab ekis gitu ya. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu ya dari saya selaku moderator. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ustadz Muhammad Farouk dan Ustadzah Nur Hanifah yang berkenan hadir ya, memberikan pengarahan, memberikan overview program pada siang hari ini. Ya, kita berharap sekali lagi terima kasih juga atas kesediaannya ya menjadi tutor, mau direpotkan ya dalam hajatnya PS Ekis kali ini. Semoga kerjasama kita akan berjalan dengan baik ya dan membawa manfaat ya, dan tentunya bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa PS Ekis dengan output yang sesuai harapan seperti itu. Nah, oke, Mas Gio, mungkin itu dari saya, adik-adik mahasiswa. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya pada siang hari ini. Mohon maaf dari saya selaku moderator apabila ada hal yang kurang berkenan. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Gio. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika sudah memandu jalannya acara kita pada kali ini. Yang telah tadi disampaikan banyak hal ya, program Qiraatul Kutub maupun Tahfiz Dalail Muamalah Iqtisadiyah, di mana ini telah memberikan, insya Allah udah memberikan kita gambaran ya terkait program ini bentuk konkretnya seperti apa, sehingga nanti harapannya ke depannya kita bisa menjalankan teknisnya dengan lancar insya Allah. Alhamdulillah mungkin itu aja ya, kita udah di penghujung acara terkait pembukaan dan launching program Piala ini. Nah, harapannya mahasiswa ekonomi Islam baik itu 2018
maupun 2019 yang sudah hadir pada hari ini, dan mungkin nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang lain yang belum berkesempatan hadir pada hari ini, bisa melanjutkan informasi penting ini, bahwa ini adalah program wajib bagi kita semua gitu. Mungkin terakhir dari saya, dari tadi mungkin agak hening nih ya, mungkin saya mau coba untuk interaksi dikit sama audiens gitu. Mau tanya nih, gimana teman-teman, sudah siap nih ikut program piala ini? Silakan di room chat atau reaction apapun. Udah siap nggak teman-teman? Insya Allah siap. Oke, on mic silakan reaction bebas. Oke, Masya Allah. Insya Allah siap ya. Siap nggak siap sih, soalnya wajib. Ya Bu Ika ya. Oke, insya Allah siap ya. Oke, semoga ini jadi spirit buat kita semua, bahwa ini menurut saya ini adalah sebuah inovasi terbaru di saya, khususnya di program studi ekonomi Islam 2018. Meskipun mungkin ada beberapa teman saya juga di grup tadi tanya, Bu, bisa nggak kalau kita ikut program tahfiznya gitu, karena kan kalau kita semester 6 kan hanya bisa ikut yang keratul gitu. Nah, mungkin itu salah satu bentuk antusias nih, Bu. Mungkin ini program ini adalah Boleh sekali. Oh, boleh sekali Bu ya. Ya, Oke, ya. bisa di-note ya teman-teman yang tadi bertanya itu apakah bisa atau enggak. Nah, nanti harapannya ini tetap selalu ada, karena memang ini suatu program yang saya lihat di UNER, Bu, mereka masuk ke mata kuliah wajib kalau nggak salah, Al-Quran dan Hadis Ekonomi Islam seperti itu. Nah, ini mungkin jadi gebrakan terbaru dari Ekonomi Islam UB agar kita semakin kompetensi di dalam bidang ekonomi Islam khususnya. Baik, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, dan juga para pengarah tadi ya, Ustadz Farouk dan Bu Ustadzah Nur telah menyampaikan hadir, dan juga selaku Ketua Prodi Ekif dan juga Ketua Jurusan, dan Bu Ika juga telah menyampaikan hadir, dan dosen tetap juga Ekonomi Islam. Harapannya ini menjadi semangat kita untuk Ekis yang lebih baik, insya Allah. Sebelum kita mengakhiri acara ini, marilah kita tutup dengan baca doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Baik, saya juga kenal selaku MC, pamit undur diri. Jika ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf. Mungkin penutup terakhir dari saya ada sebuah pantun. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa ke Danau Situ. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Gio. Terima kasih Pak Farouk. Terima kasih ya adik-adik Egi semua, semangat. Assalamualaikum.